Jangan peduli dengan cacian, perkataan orang di sekitar kita. Hai orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar, keras, tidak pernah menolak apa yang Allah perintahkan dan selalu mengerjakan apa yang Allah titahkan. Gak ada waktu, kata ulama tafsir, maknanya tidak ada istirahatnya malaikat itu. Tidak ada capeknya. Selalu siap setiap saat untuk mengganggu, menghukum, menyakiti dan seterusnya. Ini Allah sudah peringatkan. Hati-hati teman-teman. Neraka bukan penjara yang hanya sekedar dijaga oleh manusia biasa yang punya rasa capek, rasa jenuh, tidur, istirahat, makan. Neraka itu dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari dikatakan, yu'ta bi jahannam yaumal qiyamah wa 'alaiha 70,000 zimam ma kulli zimamin 70 malakan yajurrunaha. Neraka akan didatangkan pada hari kiamat, ditarik dengan 70.000 rantai. Di setiap satu rantai ada 70.000 malaikat yang menariknya. Ini bukan tempat main-main teman-teman. Bukan tempat main-main. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita banyak sekali solusi untuk selamat dari api neraka. Sudah disampaikan. Sebagaimana akan kita jelaskan nanti pada penutupan bahasan insyaAllah. Neraka teman-teman, kita mulai dengan poin pertama, sudah ada. Neraka sudah ada. Bukan akan diciptakan. Sebagaimana keyakinan kaum Mu'tazilah. Kelompok ini yang menisbatkan diri pada Islam, mengatakan surga dan neraka belum ada. Sehingga akhirnya mereka menolak nas-nas syar'i yang jelas. Mereka menolak wahyu dengan alasan tidak masuk akal. Kalau surga sudah ada, lalu surganya itu tidak dihuni. Begitu juga dengan neraka. Untuk apa disiapkan dan dibakar apinya kalau belum ada penghuninya? Mereka menggunakan akal mereka dan menolak wahyu. Padahal teman-teman sekalian, wahyu itu diturunkan oleh Allah untuk mengontrol akal. Bukan akal yang mengontrol wahyu. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, andai saja agama ini menggunakan akal, maka mengusap kaus kaki pada saat orang sedang safar dan dia sudah berwudu sebelum dia memakai kaus kaki itu, maka lebih pantas yang diusap adalah bagian bawah kaus kaki karena itu yang kotor. Tapi kita diperintahkan dalam agama mengusap bagian atas telapak kaki. Bukan dengan akal. Akal dikontrol oleh wahyu. Akal kita digunakan untuk memahami apa yang Allah berikan. Bukan menentang. Gak masuk akal lalu ditolak. Dalilnya mana Ustaz? Neraka sudah ada. Banyak. Hadis sahih. Diriwayatkan Ahmad dan yang lainnya, kata Nabi SAW, siapa yang memohon kepada Allah agar dilindungi dari api neraka, ada dua riwayat. Riwayat pertama mengatakan 3 kali sehari. Riwayat kedua mengatakan 7 kali sehari. Maka neraka akan mengatakan pada saat itu langsung. Neraka merespon. Sambil mengatakan, ya Allah, hambamu fulan ini telah berlindung kepadamu dariku. Maka selamatkan ia dariku. Dan tidak ada seorang hamba pun yang memohon surga. Sehari 3 kali, riwayat lain 7 kali. Kecuali surga akan merespon secara langsung. Sambil mengatakan, ya Allah, hambamu fulan memohon masuk ke dalamku. Maka masukkanlah ia ke dalamku. Yang kedua, hadis yang sahih tentang masalah demam, diriwayatkan oleh ahli sunan dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya demam itu adalah bagian daripada tiupan api neraka. Maka dinginkanlah dengan air. Kalau kita biasa katakan kompres dengan air. Itu hadis Nabi SAW. Ada hadis yang sahih juga yang lain, juga sama diriwayatkan oleh Al-Hakim dan ahli sunan. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan kepada seorang sahabiat bernama Ummu Mu'ti, kalau saya tidak salah namanya ya. Tapi jelas riwayat ini sahih, yang kebetulan lagi demam. Lalu kata Nabi SAW, kenapa kamu berkeluh kesah dan merintih? Kata dia, demam ya Rasulullah. Semoga Allah ya tidak memberkahi demam ini. Kata Nabi SAW, jangan kau caci maki demam itu. Karena dia akan menggugurkan dosa-dosa seorang hamba. Berhubungan dengan hadis tadi sebelumnya, kalau dia tiupan api neraka. Juga dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, sesungguhnya dalam hadis Bukhari, neraka itu berkeluh kesah kepada Allah tentang sebagiannya membakar sebagian yang lain. Maka kata Nabi SAW, Allah pun mengizinkan neraka untuk bernafas 2 kali. Itulah yang kalian temukan di musim panas yang sangat dan di musim dingin yang sangat. Artinya kita bisa rasakan keberadaan neraka itu. Teman-teman sekalian, neraka adalah hal yang gaib. Makna gaib tidak terjangkau oleh panca indera kita sebagai manusia. Tetapi memang dalam kehidupan kita, Allah sudah perlihatkan kalau kita punya banyak hal gaib yang kita bisa rasakan tapi tidak kelihatan. Mungkin kalau kita saling melihat sekarang, ini bukan gaib bagi kita. Kita bisa melihat satu sama yang lain, kita bisa memiliki handphone, kita bisa membangun rumah, fisiknya kelihatan. Tapi ada juga yang tidak kelihatan, cuma bisa kita rasakan. Contoh misalnya perasaan-perasaan kita.